Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Tidak henti-hentinya marilah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita dan kepada Rasulullah SAW yang membawa agama Islam kepada kita, dan tentunya kepada orang tua kita yang telah mulai mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik dan menjaga kita, syariatnya melalui orang tua kita. Dan syukur atas kesehatan yang diberikan kepada kita, syukur atas segala hal yang telah disediakan di muka bumi ini kepada kita. Saya akan mulai mengingatkan kepada kita bahwa kita semua harus kaya agar kita mampu memberi. Kita harus kuat agar mampu membantu yang lemah. Kita harus cemerlang agar mampu memberi penerangan. Kita harus sehat agar mampu menolong yang sakit. Kita harus mengerti agar mampu menuntun umat ke jalan yang benar. Tema kali ini dalam waktu yang sangat singkat ini saya akan sampaikan pemikiran Muslim ke depan dalam mengisi kemerdekaan, keanekaragaman, bukan kesempitan. Keanekaragaman dan bukan kesempitan ini menjadi penting karena melihat tingkah laku Muslim kita yang kerap sangat emosional dan terlalu sensitif menanggapi masalah apapun. Akibat pikiran yang tertutup menggiring kita pada suatu kesimpulan, terjadi sebuah fobia pada diri Muslim. Tidak ada fobia pada Islam sebetulnya, yang dengan jelas selalu membuka keanekaragaman. Yang ada adalah fobia pada diri Muslim. Artinya Muslimnya yang bermasalah, bukan Islam. Di era modern, semestinya rasionalitas dan pikiran kritis dikedepankan, sehingga tidak ada lagi bentuk kekerasan apapun yang terjadi akibat emosi tanpa dasar. Pesan ini sangat penting untuk umat Muslim, karena Muslim sekarang muncul dari keprihatinan makin banyaknya orang yang mulai berpaling dari Islam, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membebankan kesulitan apapun terhadap umatnya dalam menjalankan ajaran Islam. Ini ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, yaitu surat ke-22 ayat ke-78, yang merupakan surat terakhir dari surat Al-Hajj yang cukup panjang. Suplikannya, wajahidu billahi haqqo jihadi huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fidini min harojin, dan seterusnya masih panjang, yang artinya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, dan telah memilih kamu, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu agama yang membuatmu dalam kesempitan. Penting di sini, tidak menjadikan kita dalam kesempitan. Allah membuat Islam mudah dipahami dan diikuti. Tetapi kenapa sebagian ulama justru membuat menjadi sangat sulit? Akibatnya banyak yang menjauh dari Islam karena dirasa sulit menjadi seorang Muslim. Berbagai bentuk kekerasan, terutama di negara Muslim, seakan menjadi trademark Islam bagi negara Barat. Akibatnya gambaran tentang Islam dan Muslim menjadi serba menakutkan. Padahal yang berada di balik segala bentuk kekerasan hanya segelintir Muslim yang berpandangan ekstrim. Untuk memperbaiki citra Islam dan Muslim, terutama di mata para penganut non-Muslim, antara lain arti jihad. Tidak jarang dengan menegur sampai memaksakan pemahaman diri kepada orang lain, baik kepada non-Muslim maupun kepada sesama Muslim, yang berbeda pemahamannya dilakukan atas dasar jihad.
atau mengatasnamakan jihad. Sehingga tidak takut akibatnya justru menghancurkan muka Islam. Seolah-olah Islam itu fobia. Menginterpretasikan Al-Quran sesuai dengan konteks dan zamannya menjadi kunci penting untuk membuka pikiran muslim agar lebih kritis. Saya ulangi, menginterpretasikan Al-Quran. Bukan hanya membaca. Ketidakmampuan untuk menginterpretasikan Al-Quran sesuai konteks dan waktunya hanya akan membuahkan fanatisme, pandangan ekstrim, dan emosional tanpa logika. Padahal Al-Quran sebenarnya ada untuk memancing pemikiran kritis yang tidak asal menerima mentah-mentah kata-kata yang ada di dalamnya. Al-Quran adalah mukjizat bagi mereka yang membaca dan memahaminya. Bukan hanya yang benar tajwid dan makhrajnya, bukan hanya yang hafal 30 juz, tetapi mereka yang mampu memahami. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-7, ayat ke-179, di situ mengungkap tentang penggunaan panca indera, yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipakai untuk melihat. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, sehingga isinya pun menyesuaikan dengan zaman itu. Kalau tidak tahu konteksnya atau asbabun nuzulnya, kita tidak akan tahu maksudnya. Kita harus mengkritisi dan menginterpretasi lebih lanjut isi Al-Quran tersebut. Inilah salah satu keindahan Al-Quran. Persoalannya, justru sebagian ulama dan kita-kita yang belajar Islam kacangan ini tidak jarang menutup pikiran muslim, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan pemikiran atau ajaran tradisional konvensional yang sudah ketinggalan zaman, ditambah pula dengan kesombongan diri. Kesombongan itu sangat dilarang di dalam agama Islam. Surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat ke-23, li kaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Kami beritahu supaya kamu jangan berduka cita karena ada yang lepas dari kamu, dan tidak pula bersukaria terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Di sini kuncinya adalah Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Apa itu kesombongan? Di dalam hadis Abu Daud dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Ya Allah, sesungguhnya saya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya adalah orang yang suka keindahan, dan saya telah diberi oleh Allah keindahan itu seperti yang engkau saksikan. Sampai-sampai saya tidak suka kalau ada orang yang melebihi saya, meskipun hanya berupa sandal jepit. Apakah ini termasuk sifat sombong?" Rasulullah menjawab, "Tidak. Sesungguhnya dimaksud sifat sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain." Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kebenaran itu ada di dalam Al-Quran. Apabila kita tidak mengkajinya, memahaminya, bagaimana kita mengenali kebenaran itu? Kalau saja kita mengenali kebenaran, tentunya kita tidak akan mampu atau tidak akan tergugah untuk meremehkan orang lain. Jadi yang dimaksud kesombongan bukan karena seseorang bajunya rapi, wajahnya bersih, kendaraannya bagus, rumahnya mewah, badannya sehat. Bukan. Itu tidak termasuk kesombongan. Seperti yang dikatakan di awal ceramah tadi, bahwa kita harus kaya, bahwa kita harus kuat, bahwa kita harus cemerlang,
bahwa kita harus sehat, bahwa kita harus mengerti. Itu bukan pertanda kesombongan. Banyak ulama dan kita-kita tidak mendalami pengetahuan modern dan terpaku pada ajaran yang sama selama berabad-abad. Padahal jika ditilik dari artinya, ulama semestinya seseorang yang memiliki pengetahuan luas dan tidak hanya terbatas pada pengetahuan agama. Jika seseorang ingin memahami Al-Quran dengan baik dan lengkap sekaligus objektif, dia harus mempunyai latar belakang pemahaman ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, ilmu teknologi, ilmu hayat, ilmu politik, humaniora, dan lain-lain. Tren intelektual Islam yang syarat bekal ilmu pengetahuan lengkap dan modern seperti itu justru lebih banyak muncul di negara-negara barat. Hal ini wajar, mengingat banyak intelektual Islam yang terpaksa migrasi ke barat. Di tempat ini mereka justru mendapat kesempatan luas untuk berpikir, berekspresi, dan mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, kebangkitan generasi baru Muslim kemungkinan akan dimulai dari barat. Bukan dari tempat lahirnya Islam, atau bukan pula dari negara yang mayoritas beragama Islam. Kalau kita tidak mempunyai latar belakang pengetahuan yang lengkap, akan sulit memahami Al-Quran dan memecahkan misteri Allah yang ada di dalamnya. Misteri Allah yang ada di dalam Al-Quran dimaksudkan untuk dibuka, dipecahkan, dipelajari, dan dikritisi. Al-Quran adalah kitab untuk siapapun pada segala zaman. Kitab yang bisa digunakan untuk menjelaskan berbagai macam hal apabila diinterpretasikan sesuai konteks dan zamannya. Contoh yang beberapa kali sudah saya sampaikan di podium ini. Seorang ahli geologi bersepakat bahwa bumi yang lahir dengan tata surya ini kira-kira 4,5 miliar tahun yang lalu atau 4.500 juta tahun yang lalu. 4.500 juta tahun itu dibandingkan dengan umur kita yang cuma paling banter 100 tahun, tidak ada bedanya bagaikan Jakarta Surabaya umur manusia cuma 1 milimeter. Kehadiran manusia hanya sangat sebentar di muka bumi ini. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-114 Allah berfirman, "Tidaklah kamu berdiam di dunia melainkan sebentar kalau kamu benar-benar mengetahui." Bayangkan, dalam satu kata di dalam Al-Quran cocok dengan apa yang telah dipelajari oleh para ilmuwan. Di dalam surat Al-Mu'min ayat ke-57, La rohus samawati wal ard, sungguh penciptaan langit dan bumi itu akbaru min khalqinas, lebih besar daripada penciptaan manusia. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini juga ternyata ditunjukkan seperti yang sudah saya sampaikan di forum ini, pemahaman tentang jagat raya yang begitu luas, yang begitu kaya. Sebagai contoh, jari-jari bumi 6.300 km. Yang baru kita bor adalah 3.000 kaki atau kira-kira 10 km. Artinya, kemampuan manusia baru 10 terhadap 6.300. Betapa dalam alam semesta ini, betapa akbar alam semesta ini dibanding kemampuan manusia. Bahwa dari 6.300 jari-jari bumi itu kalau dilihat luasnya adalah 500 juta kilometer persegi. 2/3-nya ditutupi air laut, dan air laut yang menutupi 2/3 baru 3% yang sudah dieksploitasi untuk kesejahteraan manusia, untuk mendapatkan minyak, mendapatkan gas, mendapatkan mineral, baru 3%. Artinya begitu luas kekayaan kita ini, baru kita mencicipi 3%-nya. Ada emas, ada perak, ada berlian, ada minyak, ada gas, ada mineral. Kemudian di muka buminya, kalau tadi di laut, di muka buminya ada pepohonan, ada buah-buahan, ada hewan, ada ikan. Sangatlah kaya. Sehingga sebuah pertanyaan, mengapa masih ada yang miskin di antara kita?
Mari kita lihat, kalau kita punya 5 miliar penduduk dunia dengan luas tanah 500 juta kilometer persegi, artinya setiap 10 orang punya hak 1 kilometer persegi. Artinya 1 orang punya hak kira-kira 100.000 meter persegi. Artinya kira-kira tanah daratnya 30.000 meter persegi setiap orang, atau 3 hektar. Dan lautnya 7 hektar. Jadi kalau saudara-saudara sekarang punya tanah 3 hektar tanah darat, itu baru normal. 3 hektar itu baru normal. Tapi banyak orang yang tidak memiliki 1 jengkal tanah pun di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah, masalahnya Al-Quran sering justru terlalu dipuja. Menyimpan Al-Quran tidak boleh di lantai sajadah. Membawanya harus di atas kepala dan sebagainya dengan cara pemujaan-pemujaan, tetapi isinya tidak benar-benar dipahami. Sebagai contoh, pada kasus pendidikan kita sejak kita kecil, sejak kita di madrasah, utamanya adalah memujanya, tapi bukan memahaminya. Minimnya pendidikan dan masih tingginya tingkat buta huruf di dunia muslim, ditambah indoktrinasi selama berabad-abad oleh kelompok ortodoks, telah melumpuhkan kemampuan rasionalisasi. Karena itu, perlu ada pendidikan modern untuk mengembangkan daya pikir kritis, agar bisa menganalisis persoalan dengan logis dan menghasilkan solusi-solusi yang praktis. Di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui suatu apapun, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan dia memberi kalian pendengaran, penglihatan dan hati, la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kita pantas khawatir bahwa para ulama justru akan memicu gerakan ekstremisme yang muncul akibat pikiran yang tertutup. Khotbah-khotbah di masjid bisa berakibat buruk apabila ditelan mentah-mentah oleh muslim yang pikirannya tertutup. Seharusnya khotbah-khotbah itu membahas isu-isu yang tengah hangat dan terkait dengan kehidupan keseharian. Imam juga diharapkan memberi semacam jalan dan solusi permasalahan keseharian yang dihadapi muslim. Kita yakin sebagian ulama itu tidak dengan sengaja membentuk pikiran ekstrim, tetapi isi khotbahnya yang seringkali memancing orang ke arah ekstremisme. Yang lebih parah, kita tidak boleh membantah atau mengkritisi khotbah. Artinya memang selama khotbah dilakukan, kita tidak boleh bicara sehingga menyaingi yang sedang khotbah. Tetapi setelahnya, apakah akan dibiarkan isi khotbah itu sebagai suatu indoktrinasi yang tidak boleh diperdebatkan? Cara yang paling efektif untuk mengantisipasi sifat doktrinasi adalah lewat pendidikan. Untuk mendukung pendidikan perlu suasana demokratis sehingga masyarakat bisa diberdayakan. Ini tantangan kita. Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kecuali kita mengubah diri sendiri. Kita sudah tahu kelemahan kita dan akar masalahnya. Jangan salahkan orang lain, tetapi salahkan diri sendiri. Kita harus menjadi agen perubahan, tetapi harus ubah diri sendiri dahulu. Mulailah dari diri kita. Semoga Allah menambahkan ilmu bagi kita semua. Robi sohri sodri wa yassiri amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Genta bukanlah genta kalau tidak dibunyikan. Lagu bukanlah lagu kalau tidak dinyanyikan. Tidak ada pembicaraan yang bermakna kecuali diamalkan. Tidak ada harta yang bermanfaat kecuali disedekahkan, dan tidak ada sedekah yang diterima kecuali diikhlaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.